Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, halo Ayah, selamat datang di Ruang Tumbuh with Kiba. Sebuah ruang digital yang bertujuan untuk menemani ayah bunda untuk bertumbuh membersamai si kecil. Di sini kita semua bisa saling berdiskusi, menyampaikan keluh kesah, dan tentunya tumbuh bersama. Kenalan yuk, bersamaku Dr. Sani, bunda dari 2 orang anak dan kebetulan berprofesi sebagai dokter. Pada kesempatan ini, Ruang Tumbuh with Kiba akan berdiskusi bersama narasumber yang sangat berpengalaman di bidang tumbuh kembang anak. Beliau merupakan profesor ilmu kesehatan anak yang sudah berpengalaman selama lebih dari 20 tahun, serta lebih dari 15 tahun terjun sebagai konsultan tumbuh kembang anak. Tentu sebagai klinisi, beliau sudah menangani ribuan kasus tumbuh kembang. Sehingga ini menjadi menarik karena sesuai dengan tema diskusi pada hari ini, yaitu Golden Period anak, apa yang harus dilakukan orang tua? Untuk itu, mari kita sambut yang terhormat Profesor Dr. Maineni Sita Resmi, PhD Spesialis Anak Konsultan. Matur nuwun Prof atas kesediaannya untuk hadir di Ruang Tumbuh with Kiba. Matur nuwun juga sudah diberi kesempatan untuk sharing dengan Bunda Sani atau Dr. Sani. Bunda Sani. Dengan Bunda Sani dan juga mungkin semua bunda-bunda yang masih punya balita yang atau anak-anak yang kecil yang mungkin membutuhkan update tentang tumbuh kembang anak. Ya, terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Baik Prof, kita mulai untuk mengenal apa sih sebenarnya Golden Period itu, karena sekarang Golden Period ini sepertinya baru diketahui oleh orang tua yang zaman now gitu ya. Tapi dia mengetahuinya itu setelah anaknya sudah lahir atau bahkan sudah lebih dari umur 2 tahun begitu. Padahal ini masa yang nggak bisa diulang ya Prof ya. Betul. Iya, jadi apakah boleh di-share ke ayah bunda kira-kira apa itu Golden Period? Ya. Golden Period atau mungkin periode emas adalah, namanya juga emas ya, adalah periode yang sangat penting di mana pada saat itu ya memang benar 0 sampai 5 tahun terjadi puncak perkembangan dan pertumbuhan ya, perkembangan dari semua aspek perkembangan anak. Mulai dari motorik, jadi mulai motorik kasar, motorik halus, perkembangan bicara, komunikasi, sosial, dan juga emosi. Dan ini menjadi fondasi untuk perkembangan selanjutnya. Ya, jadi dan seperti tadi fase ini 5 tahun pertama ini ada yang bilang 5 tahun ya, merupakan fase yang sangat penting karena tidak bisa diulang lagi ya, sehingga seperti tadi Bunda Sani memang sebagai ibu dan ayah, karena tidak hanya ibu ya, orang tua itu adalah ibu dan ayah, harus mempersiapkan dan juga mengetahui apa-apa saja yang terkait dengan Golden Period ini. Ya, baik. Jadi Golden Period itu cut off-nya 0 sampai 5 tahun ya, Prof? Atau ya, sebenarnya dalam kandungan sudah? Ya, jadi sebetulnya sejak di dalam kandungan seperti tadi. Jadi untuk hamil itu memang harus dipersiapkan. Ya, karena memang kalau kita lihat, makanya sebelum ini kan ada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini mulai dari kandungan sampai 2 tahun. Kemudian ada Golden Period yang bisa sampai 5 tahun. Begitu. Oke. Kenapa Prof fase ini tuh dikatakan sebagai fase yang sangat krusial dan sebaiknya orang tua harus memantau dengan secara langsung begitu? Ya, karena dalam 5 tahun pertama ini kita tahu bahwa perkembangan dan pertumbuhan ya, terutama perkembangan sangat terkait dengan perkembangan otak. Ya, dan kita tahu bahwa ternyata perkembangan otak yang pesat itu adalah di dalam kandungan seperti tadi disampaikan 2 tahun pertama sampai 5 tahun. Ya, jadi kira-kira pada umur 3 tahun ya itu sekitar 80% volume otak itu sama seperti dewasa. Dan pada waktu 5 tahun adalah 90% volume dan perkembangan si anak itu adalah 90% dari volume dewasa. Sehingga kita tahu bahwa ya 5 tahun pertama adalah 90% sudah tercapai perkembangan otaknya. Baik, 90% itu hampir 100%. Hampir 100%. Jadi kalau bisa dibilang
Wah, itu sangat-sangat penting ya, Prof. Ya, sangat karena penting. sisanya setelah itu hanya 10% saja. Betul, ya. Baik, baik. Nah, kalau melihat dari hal ini ya, Prof, ini tuh jadi sangat berhubungan dengan istilah bahwa anak itu sebenarnya seperti spons gitu ya, Prof. Jadi iya, sangat spons, banyak ya. menyerap, sangat banyak meniru di golden period ini ya. Ya, Begitu betul. Ya, Prof? Jadi memang benar istilahnya spon. Jadi spon itu kalau ada air gitu ya, dia akan menyerap cepat. Oleh karena itu ada yang bilang itu adalah fleksibel. Jadi kita membentuk anak itu seperti apa. Nah, ini oleh karena itu maka role model orang tua menjadi penting karena dia menyerap dari semua inderanya, mulai dari visualnya, dari matanya, dari pendengaran, dari taklim, semua akan diserap. Kemudian setelah itu dia akan meniru. Dan mungkin tidak hanya, mungkin saat itu belum meniru, tapi apa yang didapat di pada fase emas ini, maka nanti dia menjadi suatu saat juga akan diingat, kemudian akan ditiru oleh anak itu. Sehingga oleh karena itu, pada waktu kita berhadapan dengan anak kita, maka kita harus memberikan contoh yang baik-baik. Ya. Karena kalau contohnya jelek, ya nanti akan dicontoh juga. Contoh ya, oke, baik. Lalu apa dampaknya, Prof, jika masa 5 tahun ini tidak dioptimalkan? Kira-kira bagaimana pertumbuhan anak ke depannya? Ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa 5 tahun ini menjadi fondasi untuk perkembangan selanjutnya. Jadi tidak hanya perkembangan kognisi, tetapi juga perkembangan emosi, perkembangan kemandirian, dan ini sangat menentukan performa akademik dan nanti juga kesejahteraan anak secara keseluruhan dalam sisi perkembangan. Pertumbuhan juga sama saja. Ya, jadi pertumbuhan juga sangat dipengaruhi pada awal-awal kehidupan ini. Oke, baik. Jadi di golden period ini adalah waktu yang sangat tepat untuk investasi gitu ya, Prof. Betul. Dari ayah dan bunda untuk anaknya di ke depan nanti. Ya. Nah, bagaimana nih, Prof, kalau misalnya ayah bunda baru tahu hal ini, misalnya sudah berjalan waktu, kemudian tidak terlalu memperhatikan karena menurut ayah bunda sepertinya kalau anak kecil dengan siapa aja bisa deh nanti juga besar sendiri, kan banyak yang seperti itu ya, Prof. Nah, kemudian baru menyadarinya, waduh sudah di usia 2 tahun. Nah, ini apakah bisa dikejar ya? Ya. Jadi memang tadi ada 5 tahun adalah golden period, tetapi juga ada namanya sensitive period. Jadi sensitive period itu di mana area-area tertentu itu pengaruh dari lingkungan sangat besar. Meskipun demikian masih tetap ada periode setelah sensitive period, tetapi membutuhkan effort yang lebih besar untuk mencapai dibandingkan kalau kita memberikan nutrisi yang adekuat, stimulasi yang adekuat pada sensitive period. Nah, kalau kemudian misalnya sudah 2 tahun nih baru tahu, ya apa yang bisa kita kejar mesti seperti tadi, effortnya akan lebih besar dibandingkan kalau kita melakukan effort pada usia di bawah 2 tahun. Oleh karena itu memang tadi harus dipersiapkan bahkan sejak perencanaan kehamilan. Nah, berhubungan dengan yang Prof katakan di perencanaan kehamilan ya, Prof. Itu sebaiknya ayah bunda itu supaya mendapatkan anak-anak yang hebat, atau kita mungkin istilahnya nature-nya itu baik, selain genetik kan juga dari saat kehamilan ya. Itu bagaimana, Prof, untuk mencapai itu yang optimal? Ya. Jadi memang tadi ya secara genetik memang penting, tetapi sekarang juga ada istilah epigenetik yang dimana genetik itu dipengaruhi dari eksternal. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah eksternal itu. Yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi sangat-sangat penting sejak di dalam, bahkan sebetulnya sebelum hamil pun juga kita harus sehat ya. Ibu harus sehat dulu, maka nutrisinya harus cukup baik termasuk asam folat misalnya, zat besi dan sebagainya. Selain nutrisi, maka yang berikutnya adalah stimulasi. Ya, stimulasi menjadi sangat penting. Kemudian jangan sampai pada waktu hamil, di masa-masa sensitif maupun golden period, anak menjadi sakit. Ya, jadi oleh karena itu tetap lingkungan jangan sampai sakit, imunisasi juga menjadi sangat penting. Kemudian juga tadi emosi dari orang tua, kesehatan mental orang tua itu menjadi juga sangat penting.
Oke, stimulasi kalau misalnya saat dalam kehamilan yang kemudian nantinya akan membantu saat di golden period lebih mudah, itu seperti apa ya Prof yang paling dini? Ya, jadi untuk stimulasi itu bisa dikerjakan oleh ibunya dan juga bapaknya, karena ini kan anak berdua ya. Jadi yang sederhana membuat ibu tenang, kemudian misalnya hamil, kemudian dielus-elus, apa sih bahasa Indonesianya, dielus-elus, dibelai, kemudian didoakan, diajak ngomong, didengarkan suara, itu juga merupakan salah satu bentuk stimulasi yang bisa dikerjakan sejak di dalam kandungan. Jadi sebenarnya kita mengajak ngomong saat hamil itu betul, itu sudah atau harus ada cut off-nya mungkin sekian minggu saat telinganya sudah terbentuk gitu, atau dari awal nih, misalnya dari awal sekali masih bentuk fetus gitu sudah harus diajak ngomong. Bagaimana? Ya, jadi karena sebetulnya yang distimulasi itu tidak hanya anaknya, tetapi juga si ibu yang hamil itu kan harus mempunyai kesehatan mental yang baik. Karena dengan kemudian berdua, dia dengan suaminya, kemudian misalnya menyentuh perutnya, itu ibu juga merasa dihargai, disupport, itu kan juga menjadi sesuatu yang positif. Dan kita tahu bahwa di awal-awal kehidupan yang berkembang adalah otaknya. Otaknya dulu yang pertama, otak yang neural pertama. tube itu ya Prof betul, ya. Oke. Baik. Jadi mungkin ayah bunda memang perlu sekali untuk memperhatikan kehamilan. Jadi hamil itu bukan hanya ibunya saja, tapi ayahnya juga harus ikut dengan memberi support, ketenangan lahir batin. Karena nanti itu berarti akan berhubungan dengan kemampuan bicara ya Prof ya. Jadi perkembangan itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kemampuan bicara, baik itu mendengarkan, kemudian bicara, itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia bisa mendengarkan dengan baik, melihat dengan baik, fokus dengan sesuatu. Kemudian itu akan mempengaruhi kemampuan kognisinya, kemampuan emosi. Dan sekarang untuk kemampuan kognisi kita tidak hanya dengan IQ, tetapi sekarang kita juga mengarahkan pada istilah yang disebut dengan fungsi eksekutif. Nah, ini adalah fungsi kognitif yang lebih tinggi yang nanti akan mempengaruhi tidak hanya akademiknya, tetapi juga behaviornya, perilaku si anak ini. Baik. Ini sangat penting sekali. Ya. Oke. Dan untuk mempersiapkan tadi di golden period supaya lebih bagus, tentu tadi Prof sudah mengatakan asam folat itu ya Prof ya. Oh ya, itu jadi asam folat. Itu juga harus dipenuhi ya Prof. Ya, salah satunya asam folat. Ya. Kemudian zat besi, kita tahu bahwa besi sangat diperlukan untuk pembentukan sel darah merah. Kita tahu bahwa kebutuhan zat besi pada waktu ibu hamil juga sangat meningkat, karena itu juga terkait tidak hanya untuk ibunya mencegah perdarahan, tetapi juga untuk kecerdasan si anak itu. Nah, kemudian nanti masih ada beberapa asam amino esensial gitu yang untuk anak itu nanti di golden period, karena sudah mulai dari kehamilan ya Prof, dan setelah itu waktu lahir. Nah, jadi untuk membentuk nature-nya dulu secara genetik dan epigenetik tadi begitu ya Prof ya. Supaya modalnya kuat nih, begitu ya Prof. Nah, kemudian saya pernah baca juga nih Prof, ternyata ada yang meneliti juga mengenai iodin, kemudian magnesium dan selenium. Banyak. Jadi itu memang ibu-ibu itu penting ya Prof untuk minum vitamin? Perlu sekali, ada banyak sebetulnya, asal kita makannya bervariasi kan sebetulnya cukup ya. Tetapi pada waktu ibu hamil memang kemudian karena dibutuhkan tidak hanya untuk dirinya dan ibu, untuk bayi yang dikandungnya, maka biasanya dokter juga akan merekomendasikan untuk mensuplementasi mikronutrien itu. Ya, oke. Ya, baik Prof, luar biasa, ini sangat penting tadi ya golden period. Tadi ada stimulasi, kemudian nutrisi itu juga sangat penting ya Prof. Ya Prof, tadi Prof sudah menjelaskan mengapa golden period itu sangat penting.
Namun tindak lanjutnya itu juga lebih penting ya Prof. Jadi kita ingin membahas tentang nutrisi yang dibutuhkan di golden period. Mungkin kita bisa membagi menjadi dua ya Prof, saat periode menyusui dan periode MPASI ya Prof. Dari periode menyusui dulu Prof, apakah boleh dijelaskan bagaimana untuk kita mendapatkan kolostrum atau harvesting kolostrum yang sekarang orang-orang sedang booming untuk ingin melakukannya? Jadi yang pertama persalinannya, setelah dalam persalinan itu dia harus IMD, inisiasi menyusu dini. Ya, kecuali kalau ibunya bermasalah atau bayinya ada tidak bugar, misalnya tidak nangis atau bayinya kecil sekali sehingga tidak dilakukan IMD. Tetapi hampir sebagian besar bayi bahkan kalau lahir SC pun itu bisa dilakukan IMD. Inisiasi menyusu dini, karena itu merupakan tindakan pertama yang menentukan keberhasilan menyusui selanjutnya. Baik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah harus roaming in, atau ibu dan bayi harus dalam satu ruang, satu kamar. Ya, ini penting sekali. Kalau zaman dulu kan enggak lah, sekarang harusnya ibu dan bayi dalam satu ruangan, sehingga diberi kesempatan ibu dan bayi saling belajar mengenal satu sama lain dan tentunya belajar menyusui yang betul. Ya. Kalau untuk mendapatkan kolostrumnya sendiri itu Prof, itu apakah bisa dimulai dari sebelum melahirkan atau baru bisa setelah melahirkan atau bagaimana itu Prof? Ya, jadi memang sebetulnya trimester ketiga gitu ya, itu juga beberapa ibu sudah mulai keluar ASI-nya gitu ya. Tetapi dalam konteks kolostrum itu adalah ASI yang pertama kali keluar yang dibutuhkan untuk si bayi. Ya, sehingga begitu tadi pada waktu lahir kemudian IMD. Jadi IMD itu yang penting adalah prosesnya, gitu kan? Prosesnya tidak harus kemudian dia berhasil mendapatkan ASI saat itu, tapi adalah prosesnya supaya bayi merangkak gitu ya, merangkak kemudian mencapai puting dan mencoba menyusui, dan kira-kira 30 menit gitu ya. Nah, kemudian kolostrum itu akan muncul, akan keluar pada hari pertama sampai 7 hari gitu ya. Nah, setelah itu transisi. Nah, yang penting adalah tadi selain IMD, kemudian roaming in, kemudian disusukan pada saat itu. Mungkin ya, karena kolostrum kan jumlahnya cuma sedikit dan warnanya tidak seperti susu ya, jernih gitu ya. Mungkin si ibu merasa ini belum keluar, padahal itu mungkin sudah keluar 1-2 cc, nggak ada masalah begitu ya, sehingga kemudian disusukan. Dan dalam proses yang menyusui yang penting adalah posisinya harus nyaman, jadi antara kepala, leher dan badan dalam satu garis ya, jadi nggak boleh hanya kepalanya gini aja, jadi dalam satu garis, bahkan kalau perlu posisinya miring menghadap ibunya. Kalau posisinya bagus, kemudian dia akan melekat dengan bagus, artinya bahwa dagunya ini harus menempel benar kepada payudaranya, kemudian mulutnya terbuka lebar, ini bibir bawahnya terbuka, dan semua areola, terutama yang bawah, itu masuk ke dalam mulut bayi. Nah, kalau itu melekatnya sudah bagus, baru dia menghisapnya efektif. Nah, di awal-awal lahir ya 1-7 hari itulah yang disebut dengan kolostrum. Baik, kolostrum itu kenapa sih Prof dibedakan sama ASI? Kok kolostrum jadi sendiri kolostrum itu sebetulnya ASI, tetapi ASI yang pertama kali keluar karena kolostrum itu sangat banyak sekali kandungannya. Yang paling membedakan kayak jadi protein, imunnya, nah itu sangat penting sekali untuk si bayi ini. Jadi kita tahu bahwa bayi itu daya tahannya rendah. Nah, ini banyak sekali mengandung imunoglobulin yang dikeluarkan lewat si kolostrum ini. Oke, berarti utamanya adalah imunoglobulin itu ya untuk pertahanan yang penting ya. Untuk pertahanan. Oke, baik. Kemudian tadi jadi kelebihannya kolostrum itu adalah imunoglobulin itu ya. Kandungannya ya. Iya, baik. Kemudian tadi kita sudah bahas juga tentang cara menyusui ya Prof. Kalau ini Prof,
ibu-ibu sekarang itu banyak yang mudah lelah gitu Prof ya, agak jompo bunda-bunda. Kalau menyusui sambil tiduran itu direkomendasikan tidak? Jadi menyusui kan yang penting nyaman. Sebetulnya bisa sambil duduk, bisa sambil tiduran ya. Pada waktu awal-awal terutama kalau dia lahirnya SC gitu ya. SC ya, Prof? Operasi SC ya, itu kan mungkin pada waktu meskipun sekarang yang terbaru kan harus mobilisasi segera mungkin ya, tetapi kan mungkin ada beberapa ibu yang untuk duduk aja susah. Nah itu di awal bisa dengan posisi tiduran. Nah miring hanya gitu ya, miring, hanya saja pada waktu menyusu dalam posisi tidur yang harus diyakinkan adalah ibu tidak ketiduran juga. Jadi posisinya benar ya, miring, si ibu miring, jadi harus satu garis lurus ini bukanya. Tetapi harus diyakinkan bahwa ya posisi menyusunya benar-benar menyusui, karena kalau tidak ada beberapa kejadian, nah nanti ketindihan dan sebagainya. Sehingga sebetulnya boleh sih posisi tiduran bukan tidur ya. Kemudian posisi dengan duduk. Yang penting adalah tadi posisi yang benar, melekatnya bagus, menghisapnya bagus, efektif dan ibu merasa nyaman. Baik. Jadi posisi apapun yang terpenting latchingnya atau perlekatannya itu ya, Prof? Posisi gini, antara kepala, leher dan badannya satu garis lurus, kemudian melekatnya bagus, attachmentnya bagus, kemudian menghisapnya efektif. Baik. Kalau ada ibu-ibu yang, apalagi yang ibu baru pertama kali punya anak, biasanya kesulitan dalam periode mengasihi ini. Nah itu kira-kira apa ya, Prof? Supaya lebih meningkatkan keinginan ibu untuk mengasihi, kira-kira bedanya ASI dengan susu formula itu yang tidak ada di susu formula tapi ada di ASI itu apa ya, Prof? Ya, jadi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi yang itu secara natural itu memang diperuntukkan untuk si ASI, ya, untuk si bayi, ya. Komposisinya sangat lengkap. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, ya, nutrisi untuk keperluan tadi pertumbuhan perkembangan termasuk tadi perkembangan otak, tetapi juga dia mengandung beberapa anti infeksi yang itu tidak ada di dalam susu formula. Ya, karena kan misalnya daya tahan imunoglobulin dia juga disekresi juga di lewat ASI. Ya. Dan ASI itu bisa 100% diserap ya, Prof? Ya betul. Salah satunya adalah diserapnya adalah paling bagus ya dibandingkan dengan susu formula dan tidak ada risiko alergi. Kalau susu formula kita karena namanya juga diformulasikan mendekati susu ASI, nah, sehingga ada kemungkinan dia beberapa bayi mungkin tidak tidak cocok. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Jadi memang itu keunggulannya ASI ya, Prof. Saya memang mengamati juga di beberapa anak ASI itu dia daya tahan tubuhnya lebih bagus dan sebenarnya peningkatan berat badannya itu lebih bagus juga. Ya nggak semua ya, tapi sebagian besar karena mungkin tadi diserap 100% itu bisa ya, Prof ya. Jadi memang ASI di awal-awal dalam 3 bulan pertama biasanya dia dibandingkan susu formula kenaikan berat badan lebih bagus. Tapi setelah itu memang tidak segemuk ini, tapi itu justru menjadi faktor protektif untuk mencegah terjadinya kegemukan. Jadi sekarang sekarang sudah harus mindsetnya berubah. Dulu kan orang akan melihat si bayi itu bagus itu kalau gemuk gitu ya. Sekarang sudah enggak. Justru salah satu keunggulan ASI adalah dia sebagai pencegah terjadinya obesitas di kemudian hari. Baik. Jadi ASI itu luar biasa sekali kalau ibaratnya kita ngasih nutrisi atau makan ke anak kita Wagyu A5 gitu ya, Prof. Ya benar, jadi memenuhi semua, tidak hanya nutrisinya untuk mencegah infeksi, juga penting tadi untuk perkembangan. Oke, iya. Baik, kalau untuk periode MPASI sekarang, Prof, menunya bagaimana, Prof, yang paling baik? Ya, jadi kalau MPASI kita sepakat mulai di usia
6 bulan ya. Jadi 6 bulan mulai diberikan MPASI. Sebetulnya ada beberapa tanda kesiapan untuk anak memulai MPASI ya. Jadi satu, kepalanya harus tegak dulu gitu ya. Kemudian kalau dia minum ASI sebentar-bentar kok nangis lapar gitu ya. Kemudian kalau dia ada misalnya ibunya atau kakaknya atau siapa makan dia kayak pengen gitu ya, itu adalah salah satu tanda kesiapan ASI. Jadi secara umum memang biasanya di 6 bulan, di mana di 6 bulan memang selain dia siap untuk menerima, juga saluran pencernaannya sudah siap untuk menerima MPASI. Karena kalau sebelum itu ya itu tadi mungkin penyerapannya belum bagus. Kemudian yang berikutnya selain tadi kesiapan, kemudian jenisnya juga harus memenuhi seluruh kebutuhan ya. Jadi secara umum ada yang disebut dengan makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, misalnya karbohidratnya, protein terutama yang diutamakan adalah protein hewani ya. Karena protein hewani ini dibandingkan protein nabati ada banyak keuntungan. Misalnya dia mudah dicerna gitu ya. Kemudian dia memenuhi seluruh kebutuhan asam amino esensial. Jadi asam amino itu jenis protein yang tubuh kita tidak bisa membuat sendiri dan itu sangat diperlukan untuk pertumbuhan perkembangan anak itu. Kemudian selain tadi ya protein, terutama protein hewani, kemudian tentunya ada lemak. Lemak itu juga penting, termasuk memang utamanya adalah lemak tidak jenuh rantai panjang. Dan pada waktu bayi sampai 2 tahun, kolesterol juga dibutuhkan. Itu kan bagian dari lemak yang memang untuk perkembangan otak ya. Kemudian selain itu ada vitamin, ada beberapa mikronutrien, misalnya zat besi, ada vitamin D-nya, kemudian ada zinc-nya. Nah, itu ada beberapa mikronutrien yang dibutuhkan. Nah, sekarang prinsipnya adalah tadi kalau misalnya di 6 bulan ya, 6 bulan. Jadi mulai dari tadi misalnya untuk karbohidratnya kita bisa dari beras atau nasi, kemudian ada ikan atau telur apapun, kemudian sayur hanya dikenalkan sedikit. Ya, kemudian dikasih tadi lemaknya bisa dari tadi ikannya, tetapi kita bisa menambahkan santan, misalnya minyak, kemudian garam. Nah, garam itu juga penting, tapi tidak boleh banyak-banyak, karena banyak orang tua yang kemudian nggak boleh. Ya, jadi boleh sedikit saja. Jadi seujung supaya juga rasanya enak. Tapi yang penting tidak ada gula, ya, sama sekali tidak boleh gula dalam bentuk gula sukrosa pada masa ini. Nah, kemudian jadi jenisnya harus tercukupi, kemudian teksturnya tergantung dengan usianya. Jadi kalau 6 sampai 9 bulan ya kira-kira dia masih disaring. Setelah itu dilumatkan tim. Nanti setelah 1 tahun dia seperti makanan keluarga. Nah, kemudian juga jumlahnya juga bertahap. Ya, misalnya di awal dikenalkan dulu mungkin 2 sendok makan, kemudian dinaikkan secara bertahap, baik itu frekuensi maupun jumlah pada 1 kali penyajian. Baik, wah lengkap sekali ya Prof. Kemudian saya agak tertarik ini di yang garam ya Prof. Saat ini sangat banyak digandrungi oleh bunda-bunda, itu garam Himalaya. Nah, itu apakah direkomendasikan untuk sebagai garam di MPASI? Ya, sebetulnya nggak usah yang Himalaya, jadi garam biasa, karena sebetulnya garam itu yang dibutuhkan adalah tidak hanya natriumnya, tetapi juga ada suplementasi yodium. Fortifikasi yodium. Yang itu yodium itu juga sangat penting untuk perkembangan otak. Ya. Nah, sehingga memang tidak terlalu direkomendasikan untuk garam Himalaya, karena Himalaya tidak mengandung yodium ya Prof ya. Oke, baik. Jadi itu penting sekali ya memilih garam yang beryodium. Oke, baik. Jadi garam yang beryodium itu tadi, memang saya pernah baca juga ya Prof, ini mohon dikoreksi apabila salah. Yodium itu kalau kekurangan atau defisiensi itu bisa menurunkan IQ anak sampai 20 poin, begitu ya Prof ya. Jadi memang itu sangat-sangat dibutuhkan ya Prof.
Baik, kalau untuk lemak sendiri tadi Prof, saya ingin bertanya nih, kalau lemak yang jenuh itu boleh nggak Prof? Misalnya kita menggoreng dengan minyak kelapa begitu. Jadi sebetulnya minyak kelapa itu kalau satu kali kan dia nggak mungkin masih nggak masalah. Yang ya jadi dibiasakan meskipun kecil kalau bisa bukan memakai minyak jenuh. Jadi kalau bisa tidak jenuh, kalau bisa rantai panjang itu akan lebih bagus lagi. Berarti penerapannya mungkin di seperti olive oil itu ya, Prof? Boleh. Jadi sebetulnya minyak itu santan itu juga sebetulnya kan juga bisa. Ya. Minyak yang goreng itu sekali itu juga sebetulnya nggak ada masalah. Kalau yang dibuat menjadi dia jenuh itu adalah yang dipakai berkali-kali. Ya. Oke. Walaupun digoreng tapi nanti kandungan proteinnya itu kira-kira bagaimana Prof? Nggak ada masalah. Jadi kita ya? boleh ya, misalnya pada karena juga banyak ibu juga yang nggak memperbolehkan gitu ya. Betul. Jadi boleh nggak apa-apa pakai minyak karena itu juga sumber lemak yang penting adalah tidak jenuh. Iya. Gitu. Apalagi kalau mau ke blood brain barrier tuh istilahnya sawar otak ya, itu kan bisa ditembusnya oleh lemak ya Prof ya. Jadi memang lemak berarti penting banget ya untuk perkembangan dari otak juga itu ya Prof. Jadi neuron itu kan ada neuron tetapi kemudian juga ada mielinnya, selaput sarafnya, selaput sarafnya itu salah satunya adalah kandungan yang untuk membentuk itu ada beberapa kandungan lemaknya. Oke, jadi nggak apa-apa banget ya Bunda kalau misalnya Bunda mau menggoreng protein makanan, misalnya ikan atau ayam, karena itu justru dibutuhkan oleh anak Bunda. Jadi jangan khawatir anak Bunda nanti kolesterolnya tinggi. Baik Prof, luar biasa, ini sangat-sangat daging sekali ini isinya. Selanjutnya kalau kita mau bahas tema selanjutnya, itu kan tadi tentang IQ ya Prof. Kita modali dengan nutrisi yang baik supaya IQ-nya tadi juga harapannya baik ya. Selain nutrisi juga penting untuk stimulasi sensorik dan bonding emosional ya Prof. Nah, bagaimana itu caranya supaya orang tua bisa mendampingi stimulasi yang baik untuk anak Prof? Ya, jadi sebetulnya stimulasi itu adalah kalau bisa dilakukan tadi oleh orang tua dan pokoknya pengasuh utamanya, kemudian dilakukan dalam aktivitas harian, ya itu yang penting ya. Dalam aktivitas harian, bahkan misalnya makanya menyusui DBF menyusui langsung itu kan sebetulnya tidak hanya memberikan nutrisi tetapi juga memberikan stimulasi, karena tadi bagaimana dia menghisap yang bagus itu kan juga bentuk stimulasi dia belajar menghisap, kemudian juga dengan kasih sayang, kontak mata yang baik, itu juga kasih sayang itu menjadi penting dalam proses menyusui. Nah tadi stimulasi dilakukan dalam aktivitas harian pada waktu tadi menyusui, kemudian pada waktu memberikan memandikan, kemudian bermain. Nah itu adalah proses-proses yang bisa dilakukan dalam konteks simulasi. Kemudian continue, jadi terus menerus. Tetapi yang penting mungkin tidak harus yang lama kuantitasnya, tetapi intensnya. Nah, tadi ada kontak mata yang baik. Jadi contohnya kita ngomong ayo misalnya umur 9 bulan ya. 9 bulan itu bisa stimulasi yang benar, misalnya cilup ya, atau misalnya ada mainan ditutup pakai sapu tangan, kemudian anaknya akan mencari buka lagi. Itu kan adalah proses bagaimana dia atensi melihat adanya benda, kemudian ditutup, loh kok ada benda, kok bendanya jadi nggak ada, dia akan mencoba mencari. Nah itu contoh stimulasi yang sederhana. Atau bercerita, meskipun anaknya mungkin belum paham ceritanya, tetapi dia akan mendengarkan dan itu akan disimpan, yang kemudian suatu saat akan direcall. Jadi bercerita mau tidur, bersenandung, itu juga salah satu bentuk stimulasi. Jadi intinya stimulasi adalah melibatkan semua aspek perkembangan. Ada motorik kasarnya, ada motorik halusnya, ada kemampuan bahasa komunikasi, dan juga kemandirian personal sosial. Ya, jadi misalnya 6 bulan,
dilatih makan pakai finger food. Nah, itu adalah kemampuan motorik halus karena dia harus memegang, kemampuan dia kemandirian karena dia harus mencoba makan dengan tangannya sendiri. Jadi biasanya satu aktivitas itu merupakan kumpulan dari beberapa stimulasi dari beberapa aspek perkembangan. Ya. Jadi yang namanya stimulasi itu nggak harus becek-becekan, basah-basahan, bukan gitu ya, Prof ya? Itu salah satu stimulasi play terapi ya, sensory play. Ya, itu salah satunya ya. Misalnya mainan apa tapi becek-becekan, itu juga salah satu bentuk stimulasi. Tapi sebenarnya yang paling sederhana itu dengan menunjukkan mimik wajah, kemudian yang paling sederhana. Dan pada waktu bayi lahir dia sudah bisa mengenali wajah di depannya. Ya, jadi visualnya sudah mulai berkembang meskipun belum sejelas kita. Dan benda yang paling disukai oleh anak adalah wajah ibunya. Ya, dia nggak tahu ini ibunya atau pengasuh utama, dia sangat suka sekali. Sehingga makanya kenapa menyusui tadi dengan melihat, jadi jangan sampai ibu-ibu menyusui sambil HP-an, sama sekali nggak boleh. Jadi benar-benar pada waktu menyusui ada kontak mata karena si bayi itu pertama akan melihat kita, nah itu akan mengenali. Termasuk kemudian kita senyum, dia akan membalas senyum, dan ekspresi wajah si pengasuh itu akan ditirukan oleh si bayi. Jadi bayi itu kalau misalnya ibunya cemberut terus, bayi itu juga ekspresinya akan cemberut. Tapi kalau ibunya pada saat ketemu dengan bayi dia senyum, anak itu juga akan cenderung akan senyum. Nah, oleh karena itu hati-hati mengekspresikan wajah di depan anak. Dan dia akan melihat visualnya itu akan melihat mata si kita, apakah dia akan tahu kita itu sayang benar atau tidak, marah atau tidak, dia akan melihat dari mata kita. Jadi benar-benar harus hati-hati di depan anak kita. Baik. Berikan waktu yang terbaik, emosi yang terbaik pada waktu kita bersama dengan anak kita. Maka pengasuhan itu sebenarnya dan stimulasi tidak hanya oleh ibu ya, Prof ya, tapi juga dengan ayahnya, dengan lingkungan sekitar, begitu. Karena mungkin tadi Prof menyampaikan bahwa kita bertemu bayi harus dengan performance yang sangat bagus. Untuk itu kalau sedang burn out atau lagi merasa down, itu mungkin boleh bermain dengan ayahnya dulu, begitu ya. Dan memang sebetulnya pengasuhan itu tidak hanya oleh ibu, karena itu anaknya berdua. Ya. Jadi bapak itu sangat berperan dalam pengasuhan. Bahkan pada waktu menyusui saya selalu menganjurkan pada pasangan yang baru menyusui di awal. Jadi yang bisa menyusui adalah ibu, bapak juga harus mendapat pahala gini ya. Sehingga kalau bayi nangis, nomor satu yang bangun harusnya bukan ibunya, bapaknya. Lihat dulu, ganti popok gitu. Kalau sudah siap selesai, ibunya gantian menyusui. Jadi pahalanya dua dan kesetaraan menjadi penting. Iya, betul. Ya, karena ibunya juga harus istirahat kan? Benar sekali, Prof. Baik. Kalau untuk media stimulasi itu sendiri, Prof, bagaimana? Mungkin kita boleh mengelompokkan dulu ya, Prof, tadi. Jadi stimulasi dari 0 sampai 6 bulan, kemudian 6 sampai 12 bulan, dan di atas 12 bulan, yang terbaik itu bentuknya seperti apa ya, Prof? Ya, jadi kalau 0 sampai 6 bulan. Jadi karena di situ di 0 sampai 6 bulan yang paling sensitif di awal itu adalah penglihatan, pendengaran, kemudian nanti perabaan, maka stimulasi mau baik itu sebetulnya tadi ya wajah ibu itu menjadi wajah orang itu menjadi penting. Kemudian benda-benda yang berwarna, dia yang paling suka, paling mudah dikenali adalah warna merah ya, merah atau yang berwarna-warna boleh. Kemudian ada yang bersuara ya. Misalnya karena dia posisi yang paling di usia itu adalah masih dalam bentuk tiduran ya, maka kasih mainan yang digantungkan digantungkan sehingga dia akan mencoba
meraih, misalnya gitu. Karena itu kan juga visualnya ada, pendengaran ada, kemudian kemampuan untuk motoriknya juga ada. Baik, 0 sampai 6 bulan Ya. ibu bunda siapkan benda warna merah dan digantung. Ya, jadi salah satunya itu, ya. Baik. Ya. Dan ekspresi ya, Prof? Oh iya, yang paling penting juga ekspresi si pengasuhnya itu. Baik. Ya. Tapi kalau ekspresi sedih itu boleh nggak, Prof? Kalau jadi sebetulnya kalau dia sedih, anak itu juga akan ikut sedih sih. Ya, bahkan makanya kalau ibunya stres, sedih, kadang-kadang ASInya nggak keluar, anaknya jadi juga rewel juga. Ya. Kalau umur segitu tuh bisa merasakan trauma nggak sih, Prof? Oh, ya, sangat-sangat bisa. Oke. Jadi bahkan ya mungkin saya tuh lupa menyampaikan tahapan perkembangan, perkembangan emosi. Perilaku itu mulainya juga pada waktu lahir, itu malah justru awal dari 0 itu dia adalah sensitive period dari perkembangan emosi, ya, sehingga anak itu jangan sampai stres pada waktu itu. Jadi anak bisa stres, bisa sekali stres, ya. Jadi salah satu tahap tugas perkembangan seorang anak itu adalah bagaimana dia coping, mengatasi adaptasi stres yang ada di luar. Ya, jadi stres itu ada, mungkin saya bisa jelaskan ya, stres itu ada stres positif yang ini diperlukan untuk membuat anak menjadi tough, tangguh, tidak cengeng, tidak gampang putus asa. Kemudian stres yang disebut tolerable, yang dia berat tetapi ada support dari lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah toxic stress atau stres yang bersifat racun. Nah, jadi stres yang positif itu adalah stres yang ringan tetapi pendek dan ada kanan kiri yang menenangkan. Bisa diberi contoh? Contohnya imunisasi. Disuntik sakit nggak? Sakit. Nangis nggak? Nangis. Ya, tapi ada yang nangis nggak? Tapi kemudian ibunya nggak apa-apa, ini biar sehat, ini disusui. Ya. Nah, dia jadi tahu karena dalam perjalanan hidup berikutnya anak itu kan selalu akan ada tantangan, sehingga dia akan menjadi lebih matang, tidak gampang putus asa terhadap tantangan. Itu stres yang positif. Kemudian yang toksik itu adalah yang dia stres yang mungkin nggak berat, bisa sampai berat, tetapi lama terus menerus dan tidak ada buffer atau support dari kanan kirinya. Karena pada waktu stres maka akan keluarlah hormon stres. Biasanya kalau kita stres itu deg-degan, benar nggak? Ya, betul. Matanya ini deg-degan, tensinya naik, nadinya naik, keluar hormon stres gitu ya. Tapi kalau itu terus-terusan sehingga akhirnya hormon itu keluar terus sehingga si anak itu menjadi masalah mental, kemudian termasuk kardiovaskuler. Risiko kelainan jantung lebih tinggi, kelainan DM lebih tinggi pada mereka yang stres toksik. Nah, contohnya adalah kekerasan. Jadi anak dibentak, anak tidak diharapkan, misalnya mohon maaf kehamilan yang tidak diharapkan, tidak harus yang belum menikah ya, ada beberapa pasangan yang nggak mengharapkan, itu kan juga, nah mesti perlakuan terhadap anaknya mungkin tidak bagus, nah ini juga stres. Atau bapak ibunya bertengkar terus di depan anak, nah itu adalah stres toksik yang itu sangat dampaknya sangat luar biasa, tidak hanya kesehatan mental tetapi juga kesehatan fisiknya. Baik. Ada satu lagi tadi ya, Prof. Tolerable itu stres yang berat tetapi ada buffer atau support dari lingkungannya. Misalnya mungkin trauma, misalnya ya ada yang meninggal gitu, tapi kemudian kanan kirinya kemudian mensupport, nah nanti dia akan bisa pulih gitu. Dan ayah bundanya mungkin taunya itu hanya nangis-nangis biasa ya, karena ya nanti juga besar sendiri, tapi ternyata itu akan menyebabkan trauma yang begitu mendalam. Betul. Sampai bisa menyebabkan gangguan metabolisme tubuh. Iya, tadi kelainan jantung, kanker, hipertensi, DM. Ya. Kasihan sekali ya untuk bayi-bayi yang harus melewati toxic stress ini ya. Betul. Baik, di 6-12 bulan bagaimana, Prof?
6 sampai 12 bulan di sini motorik kasarnya masih pesat, motorik halusnya sudah mulai berkembang gitu ya. Kemudian kemampuan bahasa. Nah, alat-alat yang dipakai yang sederhana adalah misalnya icik-icik apa sih saya? Nah, pokoknya yang bisa ada pegangannya. Jadi dia akan meraih kemudian memegang, memindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain. Ya, itu contoh mainan yang mudah dipegang, yang bisa kemudian digerakkan dan bisa dipindahkan dari satu tangan ke lain. Kemudian tadi misalnya benda ini termasuk kemudian dibuka gitu tadi yang saya ciluba, mainan dibuka gitu ya. Kemudian mulai juga dikenalkan sekarang kan juga cukup banyak sensory play yang dari kain ada bentuknya macam-macam, kemudian gitu ya, termasuk di situ ada gambar-gambar ya, itu kan sudah mulai bisa dipakai di situ ya. Itu adalah di usia 6 sampai 12 bulan dan ini di tahap ini kan motoriknya dia sudah mulai berangkang, kemudian berdiri gitu ya, mulai rambatan, kemudian dia sudah mulai dipanggil, mencoba mencari gitu, mulai menirukan mama papa, dia sudah mulai mana cicak, dia sudah mulai mencari gitu kan, gambar-gambar benda-benda yang ada di sekitarnya itu. Nah, nanti kemudian 1 tahun, nah 1 tahun kan anak sudah mulai banyak jalan gitu ya, jadi mulai ada mainan-mainan untuk melatih dia jalan, lari gitu, kemudian kemampuan motoriknya dia sudah mulai memasukkan benda-benda ke dalam benda yang lebih besar panci gitu ya, panci itu yang sederhana atau puzzle yang besar-besar, bulat-bulat dimasuk-masukkan, kan cukup banyak mainan itu ya, yang bulat dengan bulat, kotak dengan yang itu mulai bisa dimasukkan. Nah, itu contohnya seperti itu. Berarti di 6 sampai 12 bulan itu kita boleh support dengan sensory play tadi itu ya? Iya, sudah. Karena sebetulnya sensori itu, jadi sensori itu kan visual, penglihatan, pendengaran, taktilnya, kemudian vestibular, itu kan semua kan sensorinya. Itu sebetulnya kan sudah sejak awal itu dikenalkan, hanya bentuknya yang berbeda-beda. Jadi yang namanya mungkin orang pernah dengar sensori integrasi ya, seperti itu sebenarnya untuk menyelaraskan itu semua ya, Prof? Menyelaraskan, karena sebetulnya kan di lingkungan kita itu banyak impuls rangsangan-rangsangan ya. Tetapi kemudian dia harus juga memilah-milah mana yang penting, kemudian mengintegrasikan kemudian menjadi suatu action. Baik. Untuk 6-12 bulan ini apabila dilakukan dengan optimal tadi, apakah ada hubungannya dengan kemampuan berbahasa nantinya yang kita harapkan lebih cepat gitu, atau bagaimana? Ya, seperti tadi saya sampaikan, ada hubungan antara perkembangan satu dengan yang lain. Perkembangan bahasa itu mendengarkan, kemudian meretensi apa yang dia terima, kemudian baru setelah itu dia mengekspresikan dalam bentuk verbal, misalnya dengan bicara atau dengan bahasa tubuhnya. Nah, ini memang semuanya itu sangat mempengaruhi perkembangan, tidak hanya kemampuan bahasa dan komunikasi, tetapi juga perkembangan yang lain. Misalnya motorik halus. Motorik halus itu sebetulnya terkait juga dengan fungsi adaptif dan kemampuan nanti daily aktivitasnya dia, termasuk nanti kemampuan dia, misalnya kalau untuk lebih besar nanti menulis, menggambar, menulis, itu ada di situ ya. Dan emosi. Nah, emosi itu menjadi juga sangat penting. Ya, baik Prof. Luar biasa sekali ini. Jadi memang menjadi orang tua itu tidak mudah ya, Prof ya. Tidak mudah, dan tidak menyenangkan. Semua orang pengen jadi orang tua. Dan tidak ada sekolahnya ya, Prof? Ada sih. Oh, ada sekolahnya ya. Sekolahnya misalnya mendengarkan gini, ini kan sekolahnya. Artinya bahwa menjadi orang tua tidak, pokoknya nanti kan bisa sendiri gitu, enggak. Harus belajar. Iya, harus dipersiapkan. Belajar dan bertumbuh bersama ya. Belajar dan bertumbuh bersama. Baik. Ya. Nah ini Prof, sekarang saya mau bertanya mengenai milestone anak serta red flags-nya. Nah, jadi di usia sekian harusnya bisa apa yang memang semua bayi harus ini gitu. Jadi kalau saat tidak ada sebaiknya diperiksakan. Ya, gitu.
Jadi sebetulnya ada milestone menurut usia, dan milestone di semua ini, kalau ini ada di semua tahapan, itu harus kita harus kita hati-hati. Yang untuk semua usia, satu yang tidak terlalu berespon terhadap suara dan penglihatan. Jadi misalnya itu di usia berapa? Misalnya usia 2 bulan, dia harusnya sudah bisa diajak senyum, membalas senyum. Atau di usia, apalagi di 1 tahun, dia kalau diajak senyum, ini harus sudah bisa membalas senyum. Kalau ada dia sudah bisa ngikuti. Nah, kalau ada masalah di penglihatan, itu mesti ada sesuatu. Itu adalah red flag. Kemudian pendengaran. Anak misalnya anak 1-2 bulan, dia harusnya sudah berespon terhadap suara. Misalnya nih baru menyusui, ada geledak gitu ya, misalnya ada pintu ditutup, mestinya anak akan berhenti. Nah, gitu sebentar itu. Tapi kalau anak ada suara, nggak ada suara kok tenang banget, kita harus hati-hati masalah pendengaran. Atau nanti misalnya usia 9 bulan harusnya dipanggil, misalnya Mas Siro gitu ya, dia harus mau mencari, meskipun mungkin nggak langsung ke sana gitu ya, karena nanti ada tahapannya. 9 bulan dia ke sini, nanti 1 tahun dia langsung bisa gitu ya. Tapi kalau dipanggil kok nggak pernah noleh, kita harus hati-hati. Bisa saja dia ada gangguan pendengaran atau gangguan perilaku. Sekarang kita banyak autis, anak ADHD itu kadang-kadang kan tidak ada hubungannya dengan pendengaran, tapi dipanggil nggak noleh ya, misalnya seperti itu. Jadi tidak berespon terhadap penglihatan, pendengaran, atau ada kemunduran perkembangan. Jadi misalnya harusnya 9 bulan itu dia harus bisa duduk mandiri. Dia sudah bisa duduk mandiri, setelah itu kok setahun harusnya kan dia sudah berdiri nih, kok enggak, bahkan dia enggak bisa. Nah, itu ada kemunduran gitu ya. Atau sebelumnya dia bisa lihat ibunya kontak mata, kok sekarang kok enggak pernah kontak mata gitu ya. Dulu nggak pernah ngompol, kalau misalnya usia 4 tahun nggak pernah ngompol, kok jadi ngompol. Nah, itu jadi ada kemunduran perkembangan. Terus ada ketidaksimetrisan antara anggota tubuh. Jadi bayi lahir itu begitu lahir kan geraknya seimbang, tangan, kaki. Nah, kalau ada anak bayi kok dia tangan satu kok lebih tidak aktif gitu ya, atau kakinya yang satu tidak aktif dibandingkan, nah itu ketidaksimetrisan itu mesti ada red flag. Nah, ini adalah red flag secara umum. Tetapi kemudian ada per usia ya. Jadi misalnya nih di 6 bulan dia harusnya sudah bisa tengkurap. Nah, ya, jadi biasanya kita tengkurap itu sekitar 4-5. Kok ini belum nih? Nah, kita harus hati-hati. Atau di 6 bulan harusnya didudukkan. Dia mungkin belum bisa duduk mandiri ya. Didudukkan dia masih tripod, tapi kok kepalanya masih belum tegak. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Jalan biasanya anak berdiri itu 12 bulan sudah bisa berdiri. Kalau jalan bisa sampai 15 bulan. Ini kok 1 tahun dia belum bisa berdiri. Nah, itu juga mesti dia ada red flag gitu ya. Nah, itu kalau sebetulnya ibu-ibu nggak usah terlalu menghafalkan. Kita sekarang semua ibu hamil dan kemudian melahirkan punya namanya buku KIA atau pink book ya, pink. Dan itu harusnya gratis ya, maksudnya pemerintah membagikan itu ya, dan di situ sudah lengkap. Ada yang disebut dengan checklist perkembangan, nanti bisa di screenshot ya. Nanti ibu-ibu misalnya 6 bulan dia ada checklistnya, kemudian ibu tinggal ini bisa centang. Kalau ada satu saja tidak bisa, dia harus ke petugas kesehatan untuk meyakinkan bahwa tidak ada masalah. Baik. Kalau untuk yang berbahasa, Prof, mungkin tadi belum berbahasa ya. Jadi untuk berbahasa tadi karena bahasa itu mulainya dari pendengaran ya. Jadi kalau ada masalah tidak respon terhadap suara, itu kita harus ada itu alasan. Kemudian dia ada umur 3-4 bulan namanya cowing, gitu ya. Itu adalah milestone-nya. Kemudian nanti di usia 8-9 bulan ada babat, nama babling, babat, tata gitu ya.
di 1 tahun dia harusnya sudah bisa bilang mama. Memang bunda lebih susah, apalagi ayah seperti bapak susah. Makanya kenapa banyak menggunakan mama dan papa, karena ini huruf bibir ya. Jadi lebih harusnya dia sudah bisa mengidentifikasi mama itu maksudnya mama, papa itu ibu, mama ibunya, papa bapaknya. Ya. Nanti di umur 2 tahun dia harus 2 kata yang digabung, misalnya mau Mimi, nah, ibu mau, nah gitu ya. Jadi frase yang terdiri dari 2 kata. Umur 3 tahun dia harus frase dari 3 kata, mama Mimi susu, nah seperti itu. Baik. Nah, biasanya mungkin pasien-pasien yang datang ke Prof dengan gangguan bahasa ya Prof, itu apa penyebab utamanya Prof saat ini? Saat ini ya. Jadi saat ini, jadi sebetulnya keterlambatan bicara dan berbahasa itu banyak ya. Mulai dari gangguan pendengaran itu lebih jarang, tetapi justru yang paling sering adalah karena stimulasi yang tidak adekuat atau berlebihan karena paparan gadget. Ya, jadi benar-benar karena sebetulnya di era sekarang kita nggak bisa lepas dari gadget ya, tetapi kita harus bijak memanfaatkan gadget itu untuk anak-anak kita. Ya, jadi betul-betul sebelum 2 tahun sebetulnya tidak boleh menggunakan gadget kecuali video call. Oke. Ya. Sebenarnya dari gadget itu yang tidak yang bisa mengganggu perkembangan bahasanya anak tuh apanya sih Prof? Apakah stimulasi gambarnya yang terlalu cepat dan suaranya yang terlalu heboh, atau karena sinar UV-nya yang UV ya, atau sinar biru. Sinar biru ya, maaf. Kalau sinar biru lebih ke arah nanti mengganggu tidurnya. Jadi makanya kita nggak boleh laptop, HP di depan di kamar ya, karena dia akan mengganggu keluarnya produksi melatonin yang nanti akan mengganggu proses tidur. Nah, kalau laptop gadget itu kenapa dia mengganggu perkembangan bahasa? Itu adalah ada beberapa penyebab. Satu, kalau anak melihat gadget sehingga mengurangi interaksi dengan orang lain, dan gadget itu hanya satu arah, benar nggak? Meskipun sekarang ada Google yang bisa TikTokan gitu ya, tetapi kan tidak ada interaksi hidup pada waktu anak bermain gadget. Nah, tidak ada interaksi. Belum nanti dialeknya berbeda, bahasanya mungkin banyak, intonasi dan sebagainya, sehingga memang tidak direkomendasikan untuk menggunakan screen time sebelum 2 tahun kecuali untuk video call. Saya mohon izin ini Prof. Jadi saya termasuk yang memang salah sih, tapi saya sempat menggunakan gadget untuk menarik anak saya supaya mau makan. Namun karena memang yang banyak untuk anak-anak adalah yang bernyanyi, kemudian gambarnya, warnanya terlalu terang. Akhirnya saya mencari beberapa platform digital itu yang dia suaranya lebih pelan, tidak ada nyanyinya, jadi alur bicaranya lebih lambat gitu. Dan sifatnya deskriptif begitu. Dan ada juga yang media yang seperti satu orang berbicara tapi dari gadget gitu. Nah, itu boleh nggak ya Prof? Ya, saya mengomentari dulu 2 waktu yang benar-benar tidak boleh anak itu main gadget. Ya, salah satunya adalah waktu makan, yang kedua mau menjelang tidur. Itu 2 hal meskipun sampai besar yang tidak boleh kita memanfaatkan ya. Karena makan itu adalah proses pembelajaran anak yang dia harus tahu lapar dan kenyang. Ya, jadi kalau kamu pengen hidup ya harus makan. Supaya kamu makan, kamu harus merasakan kenyang. Lapar. Kemudian kalau sudah kenyang ya kamu harus berhenti makan. Nah, itu sehingga proses lapar dan kenyang itu harus diajari oleh anak, dan itu mulai sejak ASI. Ya, sehingga tadi menyusui itu
kita jadi harus tahu, oh ini memang saatnya anak lapar dan harus kita susui. Jadi tidak semua anak nangis itu harus disusui, ya gitu ya, gitu ya. Sehingga tadi gadget tidak boleh pada waktu makan dan tidur. Nah, tidur karena terkait dengan tadi melatonin. Sinar biru yang akan mengganggu proses pengeluaran melatonin atau hormon tidur yang akan mengganggu tidur si anak itu. Nah, kemudian memang seperti tadi kita nggak bisa hidup tanpa tanpa gadget ya, tetapi kita harus bijak memilih satu kontennya, kemudian durasinya, dan yang penting adalah didampingi oleh orang tua. Nah, tadi seperti tadi misalnya gunakan karena kalau kita ngomong cepat di gadget kan banyak bahasa-bahasa yang tidak baku, kemudian ngomongnya cepat gitu ya. Nah, ini kan membuat sulit anak. Tapi kita kalau kita memilih misalnya kemudian gambar gambar binatang dengan suaranya, lah itu tapi kemudian didampingi dan kemudian kita jelaskan dan dia menjelaskan feedbackkan kepada kita. Oh, jadi itu masih boleh ya, Prof? Masih boleh, tapi harus didampingi dan sesuai dengan usianya dan sesuai dengan waktunya. Jadi mindful screen time ya. Jadi dua arah karena kita memberitahu anak ini ya itu gambar ini atau kita bercerita ini gambarnya seperti ini. Dan dia suruh bercerita apa yang dapat tergantung usianya. Iya, tergantung usianya. Baik, Prof. Jadi sedikit excuse, tapi harus tetap dua arah dan didampingi oleh orang tua, begitu ya, Prof? Ya, harus didampingi oleh orang tua untuk kontennya juga. Dan waktunya memang nggak boleh tergantung usianya, ya. Jadi 2 tahun itu ya nggak boleh lebih dari 1 jam. Dalam satu hari? Dalam 1 hari. Baik, Prof. Selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai peran ayah dan kesehatan mental orang tua. Nah, jadi sebenarnya seberapa penting peran ayah dalam perkembangan anak ini supaya tumbuh kembangnya optimal? Ya, jadi tumbuh bersama. Ya, jadi karena ayah itu juga kontribusi untuk anak. Jadi harusnya pengasuhan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada ibu, meskipun secara fitrah ya ibu memang mempunyai peran yang tidak bisa digantikan oleh ayah karena tadi menyusui, kedekatan. Tapi anak juga banyak pasien-pasien saya yang juga dekat dengan ayahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang proses pengasuhan dilakukan bersama-sama. Dan punya bayi kecil, apalagi anak pertama di awal, itu menjadi pengalaman yang penting berharga ibu, tapi juga melelahkan. Ya benar Kak? Karena apalagi di awal-awal belum nanti dia stres ASInya belum keluar. Mungkin pada waktu awal kan bayi masih sering bangun ya kalau malam 2 jam sekali bangun, baik itu menyusui atau mungkin ganti pampers, itu kan membuat ibunya capek sekali. Oleh karena itu peran bapak itu menjadi sangat penting. Termasuk nanti kalau udah besar bermain itu dia juga butuh figur si bapak itu juga. Untuk anak yang didampingi ayah dan tidak terlalu banyak didampingi ayah, itu nanti outcome ke depannya perbedaannya apa, Prof? Ya, yang jelas kalau tidak didampingi ayah kan dia juga butuh figur seorang ayah yang mungkin tidak bisa digantikan oleh si ibu ya, sehingga memang tidak lengkap kalau tidak didampingi oleh ayah. Meskipun pada saat ini tidak kita pungkiri juga karena banyak pasangan yang mungkin masih harus berjauhan gitu. Nah, ini tentunya harus dimitigasi, artinya mungkin tadi dengan video call, kemudian kalau masih terjangkau ya dia mungkin Sabtu Minggu harus datang gitu ya, jangan sampai nanti lihat bapaknya pertama kali nggak mau gitu ya. Baik, ada panduan quality time mungkin untuk ayah bermain dengan anak tuh minimal berapa menit gitu per hari, Prof? Sebetulnya tidak ada minimal, yang penting adalah kualitasnya. Kemudian kan kalau waktu itu sebetulnya juga tergantung pada usia anak ya. Artinya dengan semakin besar
dia membutuhkan waktu yang juga lebih banyak untuk bermain dan bersama. Meskipun nanti kalau begitu dia sudah sekolah remaja, dia sudah mulai berkurang karena dia sudah mulai dengan peer groupnya atau dengan apalagi remaja sudah mulai itu ya, sehingga menurut saya tidak ada panduan harus berapa menit, yang penting berkualitas ya. Bermain mungkin setengah jam juga sebetulnya kan tergantung juga dengan kesibukan anak, tetapi pada waktu dia bermain dengan anak benar-benar dia intens. Jadi kalau bisa kita punya komitmen nih, nggak boleh pegang HP pada waktu bersama dengan anak kita. Karena tidak fair, kita tidak memperbolehkan anak tidak pegang screen time kalau kita memakai HP di depan anak kita. Sehingga harus saya selalu menyampaikan ke pasien-pasien, harus ada komitmen. Waktu makan, gunakan itu kesempatan bermain bersama anak gitu, berinteraksi dengan anak, dan mau menjelang tidur. Kemudian juga ada quality time bersama-sama bercengkraman, mungkin setengah jam 30 menit, tetapi intens dan tidak ada gangguan ya. Kalau untuk pengaruh ke emotional quotient dari anak sendiri, itu dengan anak yang diasuh berdua antara ibu dan ayah dengan hanya lebih banyak dengan ibu saja, apakah ada hubungannya atau enggak ya Pak? Sebetulnya bukan hanya harus ada ayah dan ibu ya, karena ada ayah dan ibu tapi ternyata ayahnya juga dengan tidak memberikan dengan dunianya sendiri gitu ya, ya itu kan juga enggak seperti itu. Jadi dan juga apakah nanti outcome-nya itu kan juga tergantung juga tadi komitmen berapa, tapi nanti saya harus baca lagi ya, karena kalau saya menyampaikan mestinya harus ada penelitian begitu ya, tetapi logikanya sebetulnya bukan hanya dua-duanya, tetapi adalah pada waktu melakukan pengasuhan harus benar-benar yang berkualitas gitu. Ya, baik. Jadi memang ayah sangat penting ya, penting bukan sekali. hanya pelengkap, tapi saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Ya. Jadi bertumbuh bersama gitu ya. Iya, bertumbuh bersama. Baik, bagaimana orang tua bisa menjaga kondisi mentalnya sendiri, Prof, untuk menjaga kesehatan emosionalnya? Benar sekali bahwa kesehatan mental orang tua ya, terutama di sini kalau beberapa paper itu yang disampaikan kesehatan mental si ibu ya, atau pengasuh utama, karena kan memang tetap secara tadi nature kan memang ibu lebih banyak ya, tapi kesehatan bapak dan ibu atau orang tua itu kesehatan tidak hanya kalau kita ngomong sehat itu kan konsepnya lebih komprehensif, tidak hanya kesehatan fisik tetapi emosi, mental itu menjadi salah bagian dari kesehatan. Lah kalau bapak ibunya tidak sehat, bagaimana dia bisa mengasuh dengan baik? Ya, sehingga kesehatan mental orang tua itu menjadi sangat penting. Tidak hanya mental, physically juga harus sehat. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kalau sudah punya anak ini semuanya fokus ini, ibunya jadi nggak pernah dandan, nggak pernah ini capek gitu ya. Itu sih yang mempengaruhi, sehingga menurut saya ya mungkin harus ada fase waktu bersama berdua gitu, untuk mungkin ini titipkan neneknya sebentar. Jadi supaya bapak ibunya juga punya waktu untuk bersama begitu me ya. Time, ya. Ya, me time itu juga menjadi sangat penting. Iya, betul. Betul sekali, Prof. Jadi sebenarnya nggak harus 24/7 bersama ibu dan ayahnya. Ada satu waktu kita boleh me time untuk dan harus me time untuk kembali ke performa yang terbaik lagi, sekali lagi untuk ditunjukkan ke anak ya, Prof ya. Betul. Baik. Nah, jadi nggak harus selamanya bersama ibu ayah, tapi boleh sekali dua kali dititipkan dulu gitu ya, Prof ya. Apalagi sekarang dan memang saat ini juga banyak ya, kita tidak pungkiri banyak pasangan muda yang bekerja. Bekerja, sehingga ini komitmen menjadi sangat penting. Mungkin bagaimana memilih pengasuh yang baik karena kita misalnya di daycare ya harus benar-benar kita kaji daycare-nya baik atau tidak, memilih pengasuh ya itu juga harus benar-benar yang baik gitu ya, supaya dan tidak bisa kita hanya pasrah gitu ya. Baik.
Jadi kalau bisa saya simpulkan Prof, dari tadi tentang stimulasi, kemudian bonding mental dengan orang tua, serta peran ayah, itu tadi sepertinya sangat mendukung ke emotional quotient-nya si anak ya. Dan saya pernah baca juga Prof, jadi ternyata sebagian orang sukses itu yang menjadi prediktornya adalah IQ-nya itu tinggi, begitu ya. Bukan IQ, tapi IQ-nya ya. Jadi kesehatan emosi itu menjadi penting. Karena anak pinter tapi tidak bisa mengelola emosinya, mengelola diri sendiri, ya dia nggak akan sukses. Contohnya pasien ADHD. Kami kebetulan cukup banyak pasien dengan anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Yang dia murni, dia sebetulnya secara kognitifnya bagus, tapi tidak bisa mengelola emosinya, tidak bisa fokus. Nah, dia tidak akan sukses gitu, sehingga performanya tidak akan tercapai. Nah, oleh karena itu, dan sudah banyak ya, saya teman-teman saya dulu kuliah, kita mau ngira pintar-pintar nih, tapi dia itu gitu ya Prof. Iya, karena ternyata dia bisa mengelola emosi dengan bagus, dia bisa berkomunikasi dengan baik, mendengarkan orang dengan baik. Nah, sehingga nanti akhirnya dia menjadi sukses. Iya. Jadi bukan IQ tidak penting, tapi penting. IQ ada sebagai modal, kemudian diperkuat dengan EQ ya. Karena dengan kedua itu, apalagi tambahannya sebenarnya SQ ya Prof, spiritual quotient jadi, ya. Memang itu satu kombinasi satu kesatuan ya. Nah, itu jadi tadi dari semua yang kita sudah bahas, ayah dan bunda memang harus sangat mengoptimalkan dari hamil sampai usia 5 tahun untuk membuat anak ayah dan bunda sukses di kemudian hari. Jangan sepelekan usia golden period ini, karena sedikit apapun waktu yang ayah ibu luangkan itu sangat-sangat bermanfaat untuk anak sebagai investasi untuk masa depan. Baik Prof, tadi banyak sekali ya insight yang sudah kita bahas. Mungkin sebelum kita tutup sesi ini, Prof bisa memberi pesan kepada ayah bunda yang sedang mendengarkan Prof supaya bisa bertumbuh membersamai anak. Ya. Jadi tadi ya, bahwa menjadi orang tua itu harus belajar ya, harus dipersiapkan. Kemudian waktu harus bersama dengan anak-anak kita, mulai dari memberikan nutrisi yang adekuat, kemudian memberikan stimulasi yang sesuai dengan melibatkan semua aspek perkembangan ya, kemudian memberikan kasih sayang kepada anak kita dan lingkungan yang optimal, sehingga anak kita menjadi lebih sehat, lebih bagus perkembangannya. Kemudian tadi tidak hanya sekedar kognisinya, tetapi juga emosinya, spiritualnya menjadi juga sangat penting. Untuk bunda yang penasaran dan ingin mengkonsultasikan anaknya ke Prof May, kira-kira bisa menghubungi Prof May di mana ya Prof? Oke, ya nanti bisa salah satunya ke klinik Kiba, dan mungkin bisa juga mendengarkan beberapa video dari mana ini ya, websitenya Kiba ya. Kiba, oke. Baik Prof, terima kasih banyak. Jadi bunda bisa konsultasi dengan Prof May di klinik Kiba. Kemudian untuk mengetahui informasi lebih lanjut dan juga jadwal-jadwal sesi selanjutnya bisa di-update di Instagram @withkiba, di mana di situ kita akan memberikan jadwal-jadwal serta informasi-informasi terbaru untuk ayah dan bunda. Begitu ya ayah bunda, terima kasih sudah bertumbuh bersama kami di Ruang Tumbuh with Kiba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.